Perkenalkan, nama saya Fakih Asidik. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya mengenai machine learning dalam memprediksi harga untuk platform mobil bekas di company Sarah yang beroperasi di Arab Saudi. Proyek ini berjudul Intelligent Car Pricing Building Sarah Market Prediction. Mari kita lihat struktur presentasi hari ini. Ada 6 poin penting yang bakal saya bahas secara mendalam. Yang pertama adalah problem statement, kedua data overview dan cleaning, ketiga statistical analysis, model and metric selection, kelima remodeling evaluation, dan yang terakhir adalah conclusion dan recommendation. Mari kita dalami 3 masalah utama yang kami identifikasi di platform Sarah. Permasalahan ini saling terkait dan membentuk siklus yang mempengaruhi efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, ribuan transaksi mobil bekas di platform terjadi tanpa panduan harga berbasis data yang solid. Penjual dan pembeli saat ini mengandalkan intuisi dan penelitian terbatas mereka sendiri. Hal ini menciptakan ketidakpastian pasar yang signifikan. Kedua, penjual menghadapi dilema dalam penentuan harga. Jika mereka memasang harga terlalu tinggi, listing mereka akan terpending lama di platform. Sebaliknya, harga terlalu rendah beresiko pada kerugian finansial. Yang ketiga, pembeli menghadapi kesulitan dalam mengevaluasi perbedaan harga antar listing. Tanpa referensi yang jelas, mereka tidak bisa memahami apakah perbedaan harga mencerminkan perbedaan nilai yang sebenarnya atau kondisi yang lain. Selanjutnya, data overview. Dataset yang kami gunakan merupakan kumpulan komprehensif informasi listing mobil bekas di Sarah. Mari saya jelaskan struktur secara detail. Setiap baris dalam dataset mewakili satu listing mobil bekas, dengan total lebih dari 5.000 listing yang kami analisis. Dataset ini memiliki 11 kolom utama yang mencakup berbagai aspek kendaraan seperti type, region, make, dan lain-lain. Di sini kolom price akan menjadi variabel target yang akan kita prediksi. Keunikan dataset ini terletak pada kompleksitas interaksi antar variabel. Misalnya bagaimana engine size berinteraksi dengan type untuk memengaruhi price, atau bagaimana kombinasi year dan mileage berdampak pada valuasi. Pada bagian data cleaning, kami menerapkan beberapa batasan dan filter. Yang pertama, untuk rentang price. Kami menetapkan batas 5.000 hingga 200.000. Batas 5.000 dipilih karena harga di bawah ini seringkali mengindikasikan kendaraan dengan masalah serius. Sedangkan batas 200.000 ke atas ini biasanya masuk ke kategori mobil mewah dengan dinamika pasar yang berbeda. Untuk tahun pembuatan atau year di sini, kami membatasi dari 2000 hingga 2021. Karena mobil di atas dari 2000 seringkali masuk kategori klasik dengan logika penentuan yang harganya berbeda. Kemudian batasan kilometer maksimal 575.000 ditetapkan berdasarkan pertimbangan reliabilitas mekanis kendaraan. Di sini kami juga menghapus kolom region dan negotiable. Penghapusan region dilakukan setelah pengelompokan geografis yang lebih bermakna ke dalam region group. Sementara negotiable dihapus karena redundant, karena semua listing dengan harga 0 otomatis bersifat negotiable. Kemudian kami melakukan statistical analysis. Statistical analysis ini dilakukan berdasarkan domain knowledge kami yang mempercayai bahwa untuk region dan origin itu tidak terlalu berpengaruh pada price. Maka di sini kami melakukan statistical untuk memastikan hal itu. Namun dari hipotesis tersebut kami menemukan bahwa untuk feature region group dan origin itu tetap berpengaruh. Hal ini didapatkan pada uji Kruskal-Wallis yang kita coba. Terlihat pada nilai p-value mereka pada feature ini yang di bawah 0,05, yang berarti ada pengaruh antara feature tersebut kepada harga. Dalam pemilihan model dan metrik, kami menggunakan pendekatan sistematis yang mempertimbangkan karakteristik unik dari problem domain kita. XGBoost atau Extreme Gradient Boosting dipilih sebagai algoritma utama kami setelah perbandingan mendalam dengan model-model lain. Cara kerja XGBoost dapat dibayangkan dalam beberapa tahap. Pertama, XGBoost dimulai dengan prediksi sederhana, misalnya rata-rata harga mobil dalam dataset. Kedua, XGBoost memulai dengan prediksi sederhana. Algoritma mulai membangun decision tree.
Setiap pohon fokus pada memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pohon-pohon sebelumnya. Misalnya, pohon pertama mungkin menyadari bahwa mobil-mobil tahun 2020 ke atas secara konsisten diprediksi terlalu rendah. Pohon ini kemudian akan membuat penyesuaian khusus untuk mobil-mobil baru. Ketiga, setiap pohon baru yang ditambahkan diberi bobot lebih kecil dari pohon sebelumnya. Ini seperti mengurangi tingkat kepercayaan diri dalam setiap perbaikan baru, mencegah model dari overreacting terhadap data training. Untuk metrik evaluasi, kami menggunakan kombinasi MAPE dan RMSE. MAPE atau Mean Absolute Percentage Error berfungsi atau digunakan di sini karena mudah diinterpretasi oleh stakeholder non-teknis, memberikan perspektif relatif terhadap harga aktual, dan memungkinkan perbandingan across price range. Kemudian RMSE atau Root Mean Square Error digunakan karena memberikan error dalam unit mata uang di sini. Penalti lebih besar untuk error yang besar, kemudian juga relevan untuk risk assessment. Initial Model Selection dan analisis SAP memberikan insight yang sangat menarik dan mengubah beberapa asumsi awal kami. Mari kita bahas secara mendalam. Asumsi awal kami, perbedaan regional akan sangat mempengaruhi harga karena variasi ekonomi antar wilayah. Yang kedua, origin atau asal mobil akan menjadi faktor penting karena preferensi pasar lokal. Dan yang ketiga, options atau feature akan menjadi prediktor utama harga. Namun, analisis SAP mengungkapkan realita yang berbeda. Year atau tahun muncul sebagai prediktor terkuat, menunjukkan korelasi positif yang kuat dengan harga. Yang kedua, mileage atau kilometer menjadi faktor kedua terpenting. Dan make and engine size menjadi kombinasi keduanya memberikan impact yang signifikan. Sedangkan region dan origin memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil dari dugaan yang didukung oleh hipotesis testing pada Kruskal-Wallis sebelumnya. Dari SAP analisis sebelumnya, kami memutuskan untuk menghapus kolom region group dan origin. Ada beberapa alasan kenapa kami memutuskan untuk menghapus kolom tersebut. Yang pertama, untuk efisiensi model. Karena menghapus feature yang tidak terlalu berpengaruh bisa meningkatkan computational efisiensi, berkurangnya dimensionalisasi model, dan membuat training dan inference time-nya lebih cepat. Kemudian untuk yang alasan kedua, untuk mengurangi noise yang ada pada model kita. Features dengan low impact bisa introduce unnecessary noise dan beresiko untuk overfitting. Untuk alasan yang ketiga, telah ditemukan tahun, mileage, dan make itu prediktor yang paling kuat. Resource komputasi bisa difokuskan pada feature engineering yang lebih relevan dan lebih align dengan intuisi market participant. Keputusan ini dibuat setelah careful consideration terhadap trade-off antara model complexity dan prediction accuracy. Hasil pemodelan ulang menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Mari kita analisis secara detail. Untuk metrik kinerja di sini, pada MAPE itu terjadi peningkatan menjadi 17,5%. Untuk RMSE menjadi 15.452 Saudi Real. Kemudian untuk analisis residual di sini menunjukkan distribusi lebih mendekati normal dan lebih sedikit kesalahan pada prediksi ekstrimnya. Keunggulan model yang telah disederhanakan ini tidak hanya terlihat dari angka-angka statistik, tapi juga dari kemudahan penggunanya dalam konteks bisnis sehari-hari. Pengguna platform baik pembeli maupun penjual akan mendapatkan manfaat dari respons yang lebih cepat dan prediksi yang lebih akurat. Peningkatan kinerja ini membuka peluang untuk pengembangan fitur-fitur baru yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan komputasi. Dengan waktu pemrosesan yang lebih singkat, platform dapat menangani lebih banyak permintaan
secara bersamaan tanpa mengorbankan akurasi prediksinya. Mari kita rangkum temuan utama dan dampak bisnis dari proyek ini. Yang pertama, pencapaian secara teknis. Kinerja modelnya tingkat kesalahan rata-rata atau MAPE sebesar 17,5%, menunjukkan akurasi yang sangat baik untuk pasar mobil bekas. Untuk tingkat error pada RMSE sebesar 15.452, memberikan rentang kepercayaan yang masuk akal untuk diprediksi. Model menunjukkan kinerja yang konsisten di semua segmen pasar, dari mobil ekonomis hingga premium. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan harga. Year dan mileage menjadi faktor utama dalam penentuan harga. Make, type, dan engine size menjadi faktor pendukung yang signifikan. Tingkat kelengkapan fitur menjadi faktor pelengkap yang tetap perlu dipertimbangkan. Implementasi sistem prediksi harga ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem Sarah. Bagi para penjual, sistem ini menawarkan panduan penentuan harga yang didukung oleh data konkret. Hal ini membantu penjual menghindari kesalahan dalam penetapan harga dan memberikan kepercayaan diri dalam proses negosiasi. Dari sisi pembeli, sistem ini memberikan manfaat berupa referensi, nilai pasar yang jelas dan transparan. Pembeli tidak lagi harus mengandalkan intuisi atau informasi yang terbatas dalam menilai kewajaran harga sebuah mobil. Sementara itu, bagi platform Sarah sendiri, implementasi sistem ini memberikan peningkatan yang substansial dalam efisiensi transaksi. Ketika kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, memiliki acuan harga yang sama dan terpercaya, proses negosiasi menjadi lebih lancar dan cepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan. Berdasarkan analisis mendalam yang telah kami lakukan, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas marketplace Sarah. Pertama, dalam hal peningkatan platform, kami mengusulkan implementasi model prediktif kami sebagai alat penentuan harga otomatis. Sistem ini akan memberikan penilaian instan kepada penjual, menghilangkan keraguan dalam penentuan harga. Yang kedua, untuk meningkatkan pengalaman pengguna, kami menyarankan pengembangan sistem yang dapat memberikan wawasan penetapan harga kepada penjual berdasarkan transaksi serupa yang baru terjadi. Jadi bisa dibayangkan seorang penjual dapat melihat bagaimana mobil dengan spesifikasi serupa terjual dalam beberapa minggu terakhir. Ketiga, dalam optimasi proses bisnis, kami merekomendasikan restrukturisasi proses listing untuk memastikan kelengkapan informasi pada faktor-faktor kunci penentu harga. Ini akan dilengkapi dengan pengembangan sistem pemeriksaan kualitas otomatis yang dapat mendeteksi kombinasi harga fitur yang tidak wajar, mencegah kesalahan penentuan harga yang signifikan. Terakhir, untuk pengembangan masa depan, kami menyarankan penelitian lebih lanjut tentang kemungkinan mengintegrasikan sumber data tambahan seperti riwayat perawatan dan laporan kecelakaan. Informasi ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi kendaraan dan memungkinkan prediksi harga yang lebih akurat. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.